sehat semuanya. Ibu berharap anak-anak kelas 12 semuanya sehat. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anak kelas 12 pada hari ini. Mereka akan belajar, beri mereka hikmat, akal budi, kemampuan dari Tuhan, agar supaya mereka berhasil karena Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 1, Demokrasi menurut Alkitab. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian 11, Ester 1 sampai 4, Ayub 2, Wahyu 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokratia artinya kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat melalui perwakilannya. Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang berupaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintahan negara tersebut. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila sesuai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat tanpa oposisi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi demokrasi yang berjalan dengan benar dapat menjadi salah satu cara, sarana, wadah mewujudkan kasih Allah kepada semua manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang merdeka dan otonom. Oleh karena itu, manusia dapat menentukan pilihan sesuai kehendak hatinya. Dalam melakukan demokrasi dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menerima dan menghargai. Dialog adalah salah satu cara untuk mengetahui berbagai paham dan pendapat dalam masyarakat. Dialog atau musyawarah tidak akan tercapai apabila tidak ada kerendahan hati untuk menghargai sesama. Musyawarah mufakat membutuhkan komitmen yang tinggi untuk mentaati hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan pendapat pribadi. B. Demokrasi dalam Perjanjian Lama. Alkitab tidak menyebutkan istilah demokrasi, namun beberapa peristiwa dalam Alkitab memberikan gambaran tentang demokrasi yang benar. Allah memilih Abraham untuk memulai rencana khusus Allah, memulai satu komunitas, satu bangsa.
dimiliki oleh manusia. Ketika gembala-gembala domba milik Abraham dan Lot bertengkar karena rumput dan sumber air bagi ternak mereka, Abraham berdialog dengan Lot untuk memutuskan ke arah manakah Lot dan Abraham akan tinggal. Jika Lot ke kanan, Abraham akan ke kiri. Abraham memberi Lot kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pilihannya agar hidup keluarga besar ini rukun dan damai. Pada waktu bangsa Israel menjadi tawanan di Babel, mereka diperhadapkan dengan masalah permusnahan oleh Haman. Tuhan mengutus Ester menjadi ratu tanpa harus membuka identitas Yahudinya. Atas desakan rakyat Yahudi, Ester menghadap raja dan memohon perlindungan bagi dirinya dan seluruh bangsanya. Jadi Allah mengatur kehidupan umatnya agar umatnya mendapatkan kedudukan yang sama, menikmati kasih dan keadilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih atau berpendapat. C. Demokrasi dalam Perjanjian Baru. Seluruh tindakan Allah dalam Perjanjian Lama dilanjutkan sampai mencapai puncaknya pada diri Yesus Kristus. Demokrasi menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia di hadapan Allah, bahwa Allah mengasihi seluruh umatnya, menempatkan semua manusia sama di hadapannya, tanpa terkecuali. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, yaitu memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan diri sendiri. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan Yesus bersedia dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan, yang dianggap najis oleh kaumnya. Ia menerima dan membangun iman perempuan itu dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Di dalam Markus 5 ayat 34. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesamanya. Oleh karena itu, diperlukan kesediaan hidup bersama dan rukun dengan orang lain. Tuhan Yesus juga memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk hidup dalam perilaku dan perbuatan yang baik sebagai kesaksian yang memuliakan Bapa di surga. Hal ini erat hubungannya dengan kehidupan sosial dan kerukunan hidup dengan orang lain. D. Demokrasi di gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Seluruh orang percaya adalah anggota tubuhnya, memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, gereja hanyalah milik Allah, bukan milik perorangan. Semua anggotanya adalah umat yang diselamatkan.
13, buatlah rangkuman pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kesempatan di mana kami bisa bersekolah. Kami bisa belajar, menyiapkan bekal untuk masa depan kami nanti. Tuhan Yesus berkati kehidupan anak-anak kelas 12, biarlah diberkati oleh Tuhan dan mereka berhasil karena pertolongan